Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang duduk di suatu taman dan dia terlihat sangat galau sekali. Pria ini sendiri bernama Yonggu, di mana ternyata alasan Yonggu ini terlihat galau karena nyatanya Yonggu ini sedang menanti kehadiran seorang wanita yang telah ditunggunya bertahun-tahun, tetapi wanita itu sudah pernah datang. 지금 피를 기다린다. 저희 낮은 부엉거를 생각 중이다. 기다림에 관한 이야기다. Yes, setelah itu akhirnya film pun beralih menceritakan 8 tahun yang lalu ketika Yonggu sedang mengikuti ujian seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Di masa itu ternyata kehidupan Yonggu sangat-sangat susah. Hal itu karena Yonggu ini ternyata orangnya sangat-sangat bodoh dan tolol. Karena itulah di masa itu Yonggu tidak diterima berkuliah di perguruan tinggi manapun, dan karena itulah dia pun terus mengulang untuk mengikuti tes dari tahun ke tahun. Setelah selesai mengikuti tes di hari itu, Yonggu pun memutuskan untuk makan siang di sana. Tetapi di tengah-tengah Yonggu sedang makan, tiba-tiba dia didekati dan diajak bicara oleh seseorang wanita. Wanita ini sendiri bernama Sojin, di mana Sojin ini adalah seseorang wanita yang diceritakan bersemangat, ceria dan juga tidak tahu malu. Dan ternyata sama halnya dengan Yonggu, Sojin ini juga telah berkali-kali ditolak masuk perguruan tinggi. Karena itulah mereka sering bertemu karena mereka dari tahun ke tahun selalu mengikuti tes yang sama. Ketika itu Sojin yang memang orangnya agak lancang, dia pun langsung mengajak ngobrol Yonggu, padahal mereka berdua belum kenal. Yonggu yang merupakan cowok tolol, dia pun bingung mau membalas apa ketika diajak omong oleh Sojin, karena memang Sojin ini adalah sosok wanita yang cantik. Karena itulah Yonggu pun akhirnya terdiam dan gagu, tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya Yonggu pun memutuskan untuk pulang naik kereta, tetapi tiba-tiba dari belakang Sojin tiba-tiba berlari untuk mengejar Yonggu, dan lagi-lagi di situ Sojin pun mulai untuk mengajak ngobrol Yonggu. Ketika akan berpisah, Yonggu yang dari tadi hanya diam saja membisu. Akhirnya ketika mereka berpisah, Yonggu pun mengatakan sepatah kata dan di situ mereka berdua pun berpisah. Selanjutnya film menceritakan Yonggu yang sampai pulang di rumahnya. Ketika di rumah, Yonggu bertemu dengan kakak dan ayahnya. Di sini kita diberitahu kalau ternyata kakak Yonggu ini berbeda 180 derajat dengan Yonggu. Ya, kakak Yonggu adalah seseorang yang pintar dan tampan, dan sekarang dia sudah kaya raya. Dan juga selain itu dia sering menghina Yonggu karena memang Yonggu adalah seseorang yang bodoh dan tolol. Di malam itu kakak Yonggu yang laki-laki mengetahui kalau Yonggu tidak lolos tes penerimaan perguruan tinggi. Kakaknya pernah menghina Yonggu. Dasar Yonggu, kau ini selalu tidak berubah dari dulu, selalu malas dan tolol. Bagaimana kau bisa sukses kalau masuk ke perguruan tinggi saja kau tidak bisa? Dan kau mau berapa lama lagi terus menyusahkan ayah? Dari kecil sampai sekarang kau terus menyusahkannya. 아무런 삶에 없는 놈도 사는 법으로와 뭐야? 어이가 나쁘니까 세상이 다 만만해 보이지. Setelah dihina oleh kakaknya, akhirnya Yonggu pun memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya. Dan lagi-lagi Yonggu pun tetap berusaha keras untuk terus belajar agar dia bisa membuktikan ke kakaknya kalau dia bisa diterima di perguruan tinggi. Setelah mengerjakan banyak soal, akhirnya Yonggu pun mencoba untuk mengoreksinya, tetapi lagi-lagi sialnya banyak jawabannya yang salah. Dari sini kita tahu beberapa orang dianggap tolol bukan karena dia malas, tapi karena kemampuan intelektual setiap orang berbeda-beda. Karena frustasi, akhirnya Yonggu pun hanya bisa melamun, dan dia memikirkan sejak kapan dia tolol sampai dia teringat di masa SD-nya tentang seorang wanita yang pernah berbuat baik untuknya. Ya, wanita itu pernah memberikan sapu tangan ketika Yonggu terluka waktu dia SD dulu, dan Yonggu baru teringat kalau dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, bahkan sapu tangannya pun belum dikembalikan. Wanita itu sendiri bernama Shuyon, dan ternyata Shuyon ini adalah cinta pertama dari Yonggu, karena dikala semua teman-teman SD-nya menghina dan membuli Yonggu karena terlalu tolol, Shuyon adalah satu-satunya orang yang peduli ketika itu. Keesokan paginya Yonggu pun memutuskan untuk menemui sahabat SD-nya yaitu Junko. Alasan Yonggu menemui Junko karena Yonggu tahu kalau ibu Junko ini ternyata adalah wakil kepala sekolah mesti mereka dulu. Saat itu Yonggu pun cerita kepada Junko kalau dia ingin menghubungi teman SD dan bernama Shuyon. Dan Yonggu pun meminta tolong kepada Junko untuk menanyakan kepada ibunya informasi mengenai alamat dari Shuyon.
Beberapa hari kemudian akhirnya Yonggu pun mendapatkan alamat dari Suyon. Setelah mengetahui alamat Suyon, Yonggu langsung berniat untuk mengirimkan surat. Dan saat itu Yonggu langsung mencurahkan segala perasaannya dan juga rasa terima kasihnya ke dalam surat itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau Suyon ini adalah cinta pertama dari Yonggu. Keesokan harinya menceritakan Yonggu yang sedang membantu ayahnya dalam bekerja. Yonggu yang saat itu sangat-sangat merasa frustasi karena dia yang sudah sejak dulu belajar terus untuk lolos tes masuk perguruan tinggi tetapi masih tetap gagal saja. Akhirnya dia pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, dalam mempelajari suatu hal manakah yang lebih penting, apakah bakat atau usaha?" Ayahnya pun menjawab, "Tentu kedua hal itu penting, tetapi yang lebih penting kau menyukai apa yang kau pelajari, karena di setiap hal baru yang kau pelajari selalu ada kesulitan." Dan karena jawaban dari ayahnya itu membuat Yonggu menjadi merenung, apakah memang dia benar-benar dalam hatinya ingin untuk berkuliah di perguruan tinggi atau itu hanya tuntutan masyarakat dan juga kakaknya saja. Dan di situ Yonggu pun mulai menyadari kalau mungkin dia mempunyai tujuan lain yang ingin dia pelajari. Beberapa hari kemudian menceritakan Yonggu yang secara tidak terduga mendapatkan balasan surat dari Suyon. Tentu saat itu Yonggu sangat senang karena memang Suyon ini cinta pertamanya dan dia sangat berbunga-bunga ketika membaca surat itu. Di situ Suyon pun menuliskan kalau dia ingin berbalas pada surat lagi dengan Yonggu tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah Suyon hanya ingin untuk tetap berbalas surat saja, tidak boleh ada pertemuan atau kunjungan di masa depan apapun hal yang terjadi. Meskipun terlihat sangat berat dan menyedihkan, tetapi Yonggu sudah sangat senang dengan itu karena memang cinta yang telah dipendam Yonggu kepada Suyon ini sudah terlalu lama. Sehingga dengan hanya berbalas surat saja, dia bisa melampiaskannya dan dia sudah sangat senang. Keesokan harinya benar saja Yonggu langsung membuatkan boneka anjing yang dia jahit sendiri untuk diberikan kepada Suyon. Dan suratnya pun ditulis dengan cara yang sangat spesial. Karena itulah untuk membacanya Yonggu benar menghadapkan suratnya ke arah sinar matahari. Ketika sedang membaca surat itu dan sangat-sangat bahagia, Yonggu pun tiba-tiba didatangi oleh Sojin. Lihat Yonggu yang sedang berbinar-binar wajahnya ketika membaca surat yang dia ketahui dari seorang wanita. Ketika itu juga Sojin pun mengetahui kalau Yonggu ini telah jatuh cinta dengan seorang wanita. Alih-alih membahas isi surat itu, Sojin pun malah membahas mengenai awan dengan Yonggu. Ya meskipun terlihat sangat tidak bermakna, tapi di sini Sojin berusaha untuk memberikan kode untuk memberitahu kepada Yonggu kalau sebenarnya Sojin ini mulai menyukai Yonggu dan dia cemburu dengan wanita yang memberikan surat untuk Yonggu. Beberapa hari kemudian di suatu malam tiba-tiba Sojin lagi-lagi menemui Yonggu. Di malam itu Sojin pun bercerita banyak tentang masa lalunya dan dia cerita kalau di hari itu merupakan hari meninggalnya kakaknya. Setelah itu karena Sojin masih ingin lebih lama lagi menghabiskan waktu dengan Yonggu, Sojin pun mengajak Yonggu apakah dia mau untuk menginap bersama dengannya satu malam saja. Tentu karena Yonggu ini adalah cowok polos, dia pun kaget ketika diajak menginap bersama, tapi lagi-lagi karena dia kasihan di hari itu Sojin cemberut dan sedih, akhirnya dia pun bersedia untuk menemaninya. Setelah itu Sojin dan Yonggu pun langsung menyewa sebuah kamar. Ketika sedang berada di kamar di situ, Sojin pun makin banyak bercerita tentang masa lalunya. Sojin pun cerita kalau ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya tuh mempunyai istri baru lainnya. Ternyata di balik senyum palsu setiap harinya, Sojin ini mengalami penderitaan yang cukup dalam. Dan setelah itu Sojin pun berkata, "Aku merasa nyaman denganmu Yonggu karena aku merasa kita ada bersamaan. Selalu terlihat sedih, bahkan saat kita sering tertawa." Setelah bercerita tentang masa lalunya, Sojin pun berjanji suatu saat dia akan bercerita tentang masa lalunya lagi, tapi dengan catatan Yonggu harus mau bercinta dengannya di malam ini. Mendengar hal itu Yonggu tentu lagi-lagi terkaget karena memang mungkin Yonggu adalah seseorang pria yang tolol, tetapi dia bukan pria yang bangsat yang mau merusak anak orang lain. Karena itulah Yonggu pun dengan tegas menolak ajakan itu. Karena merasa tertolak, akhirnya Sojin pun mengalihkan pembicaraan dengan cara dia membahas kalau mereka berdua harus melihat aurora suatu saat nanti di Islandia. Ya nyatanya Yonggu ini masih belum peka kalau ternyata selama ini Sojin ini menyukainya. Karena itulah yang bisa Sojin lakukan hanyalah mencintai secara rahasia, mendoakan setulus hati, meskipun terkadang hati tersakiti. Ustaz sedang tekung kumagana dong nih.
Hari demi hari pun berlalu, Yogo pun semakin sering berbalas-balasan surat dengan Suyon, dan karena hal itulah meskipun mereka berdua tidak pernah bertemu, mereka semakin memiliki keterikatan dan perasaan satu sama lain. Beberapa hari kemudian menceritakan Sojin yang lagi-lagi mengajak bermain Yongho. Di hari itu Sojin mengajak Yongho pergi ke pantai. Saat itu Yongho pun tanya kepada Sojin, kenapa kau begitu baik denganku? Sojin pun menjawab, aku menyukaimu karena meskipun kau tolol, kau orangnya tulus Yongho. Selanjutnya film pun menceritakan Yongho dan Suyon yang dari waktu ke waktu terus berbalasan surat. Akhirnya mereka berdua pun sangat ingin untuk bertemu. Sampai di suatu hari Suyon pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana tempat ayah Yongho bekerja. Tapi sialnya di hari itu Suyon tidak berhasil menemui Yongho karena bertepatan di saat itu dan di hari itu Yongho juga berusaha untuk pergi menemui Suyon ke toko buku tempat di mana Suyon bekerja. Yang nyatanya takdir mulai mengikat mereka berdua, hanya saja waktunya yang selalu salah. Selanjutnya film pun menceritakan Suyon yang memberikan foto siluetnya kepada Yongho, meskipun itu hanya foto siluet saja dan tidak memperlihatkan keseluruhan wajah dari Suyon, tetapi Yongho sudah sangat senang. Wajahnya pun berseri-seri tersenyum sangat lebar karena memang Yongho sudah sangat-sangat lama tidak pernah melihat cinta pertamanya itu, dan untuk pertama kalinya akhirnya dia bisa melihat wajah siluetnya. Keesokan harinya menceritakan Yongho yang sedang berada di atas atap bersama dengan Sojin. Ketika itu Yongho pun cerita kepada Sojin kalau dia sudah menyerah untuk mengikuti tes perguruan tinggi di tahun ini. Mendengar hal itu tentu Sojin sangat terkaget, tetapi Yongho menjelaskan alasannya. Ya, Yongho merasa kalau dia kelihatannya terlalu bodoh untuk lolos tes perguruan tinggi, karena itulah Yongho pun memutuskan untuk berhenti berusaha dan dia memikirkan hobi lain dan kesenangan lain yang bisa dia pelajari dan dia tekuni. Beberapa hari kemudian rasa cinta Yongho kepada Suyon yang dari waktu ke waktu semakin besar. Akhirnya Yongho pun mengumpulkan keberaniannya untuk menuliskan surat dan mengajak Suyon untuk bertemu karena Yongho sangat ingin bertemu dengan Suyon. Beberapa hari kemudian Yongho pun mendapatkan balasan surat dari Suyon. Isi surat itu sendiri Suyon menuliskan kalau Suyon mau bertemu dengan Yongho pada 31 Desember, di mana tempat SD mereka berdua dulu yang sekarang sudah menjadi taman. Tapi lagi-lagi Suyon memberikan syaratnya di mana 31 Desember itu harus turun hujan, karena jika tidak harus menunggu tahun-tahun ke depannya. Setelah membaca syarat itu tentu Yongho sangat kesal dan marah karena memang kemungkinannya untuk turun hujan di tanggal 31 Desember itu sangat-sangat kecil dan dia harus menunggu beberapa tahun untuk melihat hal itu. Meskipun sudah tahu kemungkinan sangat kecil, tetapi cinta membuatnya melupakan segala bentuk ketidakmungkinan. Dan sejak saat itu Yongho pun memutuskan untuk menunggu hujan untuk Suyon. Beberapa hari kemudian ternyata Yongho menemukan tujuan barunya dalam hidup, yaitu dia ingin menjadi seorang pengusaha. Karena itulah Yongho memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk belajar mengenai perdagangan. Sebelum pergi ke Jepang, Yongho pun menemui Sojin terlebih dahulu untuk berniat pamit. Saat itu Yongho pun mengatakan kepada Sojin kalau dia akan pergi ke Jepang dalam waktu yang sangat-sangat lama dan kemungkinan mereka berdua tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama. Sojin yang merasa kalau itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Akhirnya Sojin pun bertanya kepada Yongho, Yongho, memangnya apa perbedaanku dengan cinta pertamamu dan kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Yongho pun menjawab, kau seperti bintang dan dia seperti hujan. Kau memang sangat terang, tapi hanya dia yang memberiku kenyamanan. Setelah mendengar jawaban itu, yang bisa dilakukan Sojin hanyalah mengeluarkan senyum palsunya karena ketika itu sebenarnya hatinya sangat sakit dan dia sangat ingin menangis. Tapi Sojin sadar kalau memang dia tidak mungkin membuat Yongho mencintainya, dan sejak saat itu akhirnya Sojin pun berdamai dan menerima realita bahwa hubungannya dengan Yongho memang mungkin hanya sebatas teman saja. Tak keciuman saya. Kira keciuman. Pikatte, det har det som pikan dari komates, yanyantiknya. Kakek. Setelah malam itu Yongho langsung pergi ke Jepang untuk belajar mengenai perdagangan. Sepulangnya dari Jepang, Yongho pun memulai bisnisnya yang bergerak di bidang pembuatan payung.
Dari tahun ke tahun Yongho dengan serius mengurusi bisnisnya sampai beberapa tahun kemudian akhirnya tidak diduga bisnis pembuatan payung Yongho bisa sukses dan menghasilkan banyak keuntungan. Kemudian di suatu hari tiba-tiba Sojin mendatangi toko payung dari Yongho. Tentu saat itu Sojin sangat terkaget dengan perubahan Yongho karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Dan Yongho yang sekarang sudah berubah jauh sejak terakhir kali mereka bertemu. Sekarang Yongho tidak tolol lagi dan dia terlihat lebih mapan dengan usaha yang dia miliki sekarang. Setelah itu Yongho pun memberikan hadiah payung kepada Sojin. Yongho pun cerita kalau payung ini sudah sangat lama dia buat khusus untuk Sojin, tetapi memang mereka berdua tidak pernah bertemu karena itulah Yongho tidak pernah memberikannya kepada Sojin. Seketika itu juga Sojin berlangsung membuka payungnya dan sangat menakjubkan. Ternyata payung itu sengaja dilukis oleh Yongho dengan gambar aurora dan bintang. Melihat itu mata Sojin hanya bisa berkaca-kaca karena dia tidak menyangka kalau Yongho bisa mengingat mengenai bintang dan aurora itu. Dia pikir Yongho sudah melupakannya dan hal itu membuat Sojin semakin sadar kalau dia tidak pernah mencintai pria yang salah karena Yongho adalah orang yang baik. Tetapi sekarang yang hanya bisa dilakukan Sojin adalah mendoakan agar Yongho bisa dipersatukan dengan cinta pertamanya. Karena yang Sojin percayai mungkin beberapa orang hanya ditakdirkan untuk dicintai, bukan dimiliki. Se, 예전에 내가 버추하는 유발했던 거 기억나? 철들어서서 웃고 있어도 울고 있는 것 같아서. 갈게. Selanjutnya film pun beralih ke beberapa tahun sebelumnya menceritakan tentang perjuangan Yongho untuk menepati janjinya kepada Soo-yeon, yaitu menunggu hujan pada tanggal 31 Desember. Sesuai janjinya di tahun pertama, Yongho pun memutuskan untuk menunggunya di taman, tapi sangat tidak beruntung karena hujan tidak terjadi. Tapi Yongho tidak menyerah begitu saja. Di tahun kedua, Yongho pun menepati janjinya dengan datang lagi ke taman itu di tanggal yang sama. Tapi lagi-lagi Yongho tidak beruntung. Dan tetap saja di tahun ketiga Yongho memutuskan untuk datang. Nyatanya Yongho rela menunggu sampai 3 tahun karena dia percaya cinta itu bukan tentang memiliki melainkan tentang sebuah tindakan, dan tindakannya menunggu selama itu adalah bukti betapa besarnya cinta Yongho untuk Soo-yeon. Tapi ternyata perjuangan penantian Yongho tidak sampai di tahun itu saja karena dia harus menunggu sampai tahun ke-8 dan nyatanya dia belum juga mendapat keajaiban hujan di tanggal 31 Desember dan dia belum bertemu dengan Soo-yeon sama sekali. Di tahun ke-8 akhirnya Yongho pun mulai menyerah karena cinta yang membuatnya sabar menunggu selama itu sampai akhirnya Yongho sadar waktu tak pernah mengizinkan mereka untuk bersatu. Tapi karena Yongho sangat ingin mengatakan banyak hal kepada Soo-yeon, akhirnya Yongho pun memutuskan untuk mencari Soo-yeon terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya Yongho pun mulai mencari informasi tentang Soo-yeon dan didapatkan informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Ternyata Soo-yeon mengidap penyakit yang sangat keras dan Soo-yeon sudah meninggal 8 tahun yang lalu, dan karena itulah Soo-yeon tidak pernah bisa untuk menemui Yongho. Mengetahui informasi itu tentu hati Yongho sangat-sangat hancur, tetapi lagi-lagi dia tidak percaya dengan fakta yang ada karena dia merasa Soo-yeon masih hidup. Tapi karena di hari itu berdekatan dengan tanggal 31 Desember, akhirnya Yongho pun bertekad untuk memenuhi janjinya yang terakhir kali menunggu di tanggal 31 Desember di taman. Tapi di hari itu keajaiban terjadi karena di hari itu turut hujan seperti yang dikatakan Soo-yeon. Dan di ending film ini pun kita diberikan plot twist, di mana ternyata selama ini yang saling berbalas surat dengan Yongho itu bukanlah Soo-yeon, melainkan adik Soo-yeon yang bernama So-hee. Dan bahkan kejadian di SD dulu itu yang memberikan sapu tangan kepada Yongho bukanlah Soo-yeon, melainkan adiknya So-hee. Dan alasan So-hee kenapa tidak pernah mencoba bertemu dengan Yongho di taman pada tanggal 31 Desember adalah karena So-hee selama ini tidak pernah tahu kalau ternyata Yongho telah menunggunya selama bertahun-tahun di taman itu, karena memang So-hee baru mendapatkan balasan suratnya dan baru dia baca. Karena itulah di tahun itu So-hee pun memutuskan untuk pergi ke taman itu karena bertepatan dengan hujan juga. Dan itulah ending dari film ini, sangat menggantung karena kita tidak diceritakan apakah Yongho berhasil bertemu dengan So-hee atau tidak. Endingnya tergantung perspektif teman-teman, apakah ingin happy ending atau sad ending. Tapi apapun itu endingnya, film ini telah memberitahu kita kalau cinta bisa timbul dari hal yang sederhana. Dan cinta memang gila dan rumit untuk dijelaskan, namun satu hal yang pasti adalah cinta itu indah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya. Scene was upon